Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari seorang sahabat lama, yaitu Mas Agus, yang mengirimkan video dan foto berkaitan dengan kondisi tanaman kelapa sawit beliau yang baru dibeli, alias beli second. Bagaimana Pak Pendi pendapatnya Pak Pendi? Apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Kemudian pola pupuk apa yang baru apa yang harus saya lakukan, sementara bahwa pupuk yang saya berikan itu adalah baru dolomit saja sekitar 2 kg. Pertanyaannya adalah seperti ini: ketika Bapak Ibu semuanya membeli kebun sawit, maka umur akan menjadi salah satu hal yang penting, karena bahwa di dalam tanaman kelapa sawit itu sendiri produksi maksimum itu akan dicapai di usia 17 tahun. Ini rata-ratanya ya, rata-ratanya di usia 17 tahun. Ketika kita membeli lahan di 15 tahun dengan kondisi tanaman yang harus diperbaiki kembali lagi, maka ini akan menjadi hal yang menjadi pertimbangan apakah akan diteruskan atau tidak. Sebenarnya kadang-kadang kita membeli lahan atau membeli ladang kelapa sawit second ini, kita sudah mati-matian untuk membenahi lahannya, tapi kok hasilnya tidak maksimum, ternyata umurnya sudah tidak produktif lagi. Maka satu hal yang harus saya pahamkan kepada saya sendiri dan kepada sahabat The Brondol semuanya, bahwa salah satu penentu hal untuk meneruskan pupuk ini sendiri atau perawatan ini sendiri adalah kondisi pelepahnya. Ketika tanaman lama ditinggalkan, itu batangnya seperti apa, berapa banyak pelepah yang tersisa di tanaman kita, ini akan menjadi penentu apakah lahan kita itu nanti bisa diperbaiki atau tidak. Kemudian berapa sih jumlah pokok per hektarnya, ini akan menjadi hal yang penting untuk bisa kita melanjutkan program perawatannya untuk menghasilkan hasil panen yang mumpuni ke depannya. Sehingga ketika melihat dari video depan, saya bilang ini lama ditinggalkan dan terlihat bahwa beberapa tanamannya jumlah pelepahnya juga sudah mulai berkurang, sehingga ketika kita mau melakukan melakukan perbaikan lahan second ini, maka harus sabar-sabar. Dan ingat sahabat The Brondol semuanya, bahwa pemupukan yang kita berikan hari ini tidak akan bisa dinikmati hasil dalam bentuk panennya adalah dalam waktu yang cepat, itu tidak bisa. Sehingga ketika kita sudah meyakinkan diri untuk membeli lahan ini, maka kita juga harus berpikir perawatannya sekuat apa sih kita merawatnya atau memupuknya. Maka Mas Agus memilih merawatnya, maka The Brondol akan memberikan sebuah komentar kepada Mas Agus. Yang pertama, setelah dolomit dimasukkan sebanyak 2 kg ini, pupuk apa lagi Pak Pendi? Maka Mas Agus harus memberikan harus menentukan arah. Apakah nanti kita akan menggunakan NPK atau menggunakan pupuk tunggal? Kalau kita menggunakan pupuk tunggal, maka dari dolomit, kemudian rock fosfat, urea KCl, kemudian kalau kita menggunakan NPK setelah dolomit ya sudah NPK saja. Lah NPK yang kita gunakan adalah 138274, yang mana bahwa kita berikan menggunakan rentang waktu misalnya setahun mau berapa kilo Mas Agus, seperti itu. Jadi misalnya kita mau menentukan kita akan menggunakan 6 kilo, maka langkah lebih baik dibagi 3, misalnya 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo per 4 bulanan, mungkin akan jauh lebih baik untuk Mas Agusnya. Kemudian sahabat The Brondol semuanya, benang merah untuk memperbaiki lahan ini salah satunya tadi jumlah pelepahnya, kondisi batangnya seperti apa. Karena banyak sahabat-sahabat The Brondol, kita mampu membeli lahan tapi kita nggak punya spare ataupun modal untuk memperbaikinya juga sama saja. Kadang-kadang kita juga membeli lahan hanya kita bertumbuh, yang penting nanti dapat lahan dulu lah Pak Pedi, itu mungkin ceritanya kan lain. Tapi kalau seandainya kita sudah mau membeli lahan ini, maka kita harus juga menyiapkan seberapa mampu kita akan mengelola lahan ini. Karena gini, jangan sampai kita membeli lahan kemudian berharap dari pengelolaan lama kemudian hasilnya baik, kalau kondisinya juga tanamannya juga kurang baik, ini juga akan sama saja, tidak akan menghasilkan hasil yang terbaiknya, juga tidak seperti itu. Dan tadi saya tanyakan apakah daerahnya tergenang atau tidak, oh ternyata tidak, berarti pola pemupukannya sudah bisa kita lanjutkan. Dengan pilihan kita melanjutkan pemupukan ini, maka kalau kondisinya memang
parah ya ini, sorry panas banget ini ya, kondisinya parah banget. Maka NPK, pola NPK kan jauh lebih menguntungkan sebenarnya. Seandainya misalnya setelah dolomit 2 kilo, kemudian setahun yang akan datang, sebulan yang akan datang, maka kita masukkan NPK-nya, itu akan jauh lebih baik sebenarnya. Karena kemungkinan pemilik lama tidak memupuk apapun dalam rentang waktu tertentu akan menghasilkan bahwa tanaman kelapa sawit kita akan mengalami defisiensi yang kompleks. Artinya bahwa defisiensi nitrogen, fosfor, kalium itu semuanya akan mengalami defisiensi, sehingga ya harus kita masukkan NPK akan jauh lebih baik sebenarnya. Tapi kalau mau menggunakan pupuk tunggal ya monggo saja, ya sama-sama baik juga. Sehingga di benang merah yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Ketika kita membeli lahan second atau dari orang lain, maka perhatikan yang pertama, berapa pokok per hektarnya. Berapa pokok per hektar ini akan menentukan produksi nanti ke depannya. Kemudian umur tanamannya. Jangan membeli kelapa sawit dengan umur tanaman yang mencapai 15 tahun ke atas kalau kita berharap produksi, karena memang umur maksimum untuk umur optimal maksimal untuk produktivitas itu rata-rata 17 tahun, walaupun kadang-kadang ada yang 18 tahun, 19 tahun itu masih ada, tapi jarang terjadi. Kemudian yang ketiga, ketika kita membeli lahan membeli lahan second ini ataupun bekas dari orang lain, pastikan kondisi tanamannya seperti apa, apakah batangnya besar atau tidak, kemudian jumlah pelepahnya cukup atau tidak, sehingga kita akan menentukan arah kita itu kemana, apakah akan memperbaikinya atau tidak. Karena jangan sampai sahabat entrepreneur semuanya, kita membeli lahan mahal-mahal dengan kondisi tanamannya yang tidak bisa diperbaiki lagi, ya kita akan membuang-buang biaya seperti itu. Jadi ketika kita mau membeli lahan dari orang lain, maka pastikan kita juga punya amunisi untuk perbaikannya ke depan. Seperti itu yang harus saya jelaskan pada kesempatan di siang hari yang cukup panas ini di ruangan The Brondol ini. Seperti itu Mas Agus, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya. Dan intinya pola pemupukannya Mas Agus tinggal milih apakah pakai NPK atau pakai tunggal. Kalau memang pakai NPK berarti setelah dolomit 2 kilo maka tinggal diberikan NPK-nya dengan menggunakan pola misalnya mau 3 kali atau 4 kali setahun, ya nggak ada masalah. Yang penting tentukan dulu berapa kilogram NPK yang mau kita berikan. Dan ingat jangan sampai termakan hoak Mas Agus, jangan sampai nanti udah dari lama nggak ini biar mekar karena mungkin pelepahnya tegak seperti itu, udah diborat aja supaya mekar. Ingat bahwa borat adalah secara tidak langsung secara langsung tidak berpengaruh terhadap mekarnya pelepah, tapi borat akan memberikan pengaruh terhadap mekarnya pelepah setelah terpenuhinya unsur hara yang lainnya. Itu yang harus saya sampaikan di kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.